Selamat datang kembali di program kami. Pernah kebayang nggak sih kalau ibadah puasa Ramadan yang kita jalani tiap tahun ini, usianya ternyata setua manusia itu sendiri? Kali ini kita mau coba telusuri jejak panjang praktik puasa ini yang ternyata udah ada jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Dan petunjuknya itu kan sebenarnya sudah ada di Al-Quran ya, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ kan jelas disebut, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oh iya, jadi ayat itu seolah jadi peta jalan kita ya buat melihat ke belakang. Tepat. Oke, ayo kita bedah. Ini mari kita mulai dari yang paling awal kalau gitu. Sejauh apa sih kita bisa melacaknya? Ternyata kita bisa lacak sampai ke manusia pertama, Nabi Adam. Ada riwayat menarik dari Ibnu Abbas. Jadi, setelah diturunkan ke bumi, tubuh Nabi Adam itu dikisahkan menghitam karena terbakar matahari. Wow, Nah, Allah lalu memerintahkannya puasa 3 hari, tanggal 13, 14, sama 15 setiap bulan. Dan tiap hari puasa, sepertiga tubuhnya kembali jadi putih. jadi itu asal-muasal puasa ayam mulbit ya, hari-hari putih. Betul. Yang menarik di sini polanya, kan? Puasa itu sejak awal banget dikaitkan dengan, pemulihan dan rasa syukur. Syukur. Sama seperti Nabi Nuh. Setelah selamat dari banjir bandang yang dahsyat itu, beliau juga berpuasa sebagai ungkapan terima kasih pada Allah. Polanya berulang terus ya berarti di para nabi. Nabi Musa juga kan, beliau puasa 40 hari sebelum menerima wahyu. Dan juga puasa Asyura, di tanggal 10 Muharram itu, sebagai rasa syukur karena selamat dari kejaran Fir'aun. Tepat. Tradisi itu bahkan masih dijalankan kaum Yahudi di Madinah waktu Nabi Muhammad tiba di sana. Tapi ada satu yang menurut saya unik banget. Puasanya Maryam, ibunda Nabi Isa. Nah, itu dia. Itu kan bukan cuma menahan makan dan minum, tapi beliau juga bernazar buat menahan diri dari berbicara. Puasa ngomong gitu ya. Dan itu menunjukkan esensi puasa, yaitu menahan diri. Cakupannya bisa lebih luas, bukan cuma soal perut. Oke, nah ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Gimana prosesnya sampai puasa Ramadan jadi seperti yang kita kenal sekarang? Pasti ada tahapannya kan? Nggak mungkin langsung sebulan penuh. Betul sekali. Awalnya, yang diwajibkan untuk umat Islam itu justru puasa Asyura, mengikuti tradisi Nabi Musa tadi. Oh, cuma 1 hari itu ya? Iya. Baru setelah turun perintah puasa Ramadan, aturannya pun beda. Dan jujur lebih berat dari sekarang. Lebih berat gimana maksudnya? Batas makan dan minum itu adalah setelah sholat Isya atau sebelum tidur. Jadi kalau seseorang sudah berbuka, terus ketiduran, ya sudah. Nggak boleh makan lagi sampai maghrib besoknya? Nggak ada sahur? Sama sekali nggak ada. Wah, itu berat sekali. Makanya, ada kisah sahabat bernama Qais bin Shirma. Beliau ini kerja seharian, pulang ke rumah tuh capek sekali. Pas sampai rumah, makanan belum siap. Sambil nunggu, beliau ketiduran. Aduh. Akibatnya, yaitu beliau harus lanjut puasa besoknya tanpa sempat makan apa-apa, sampai akhirnya pingsan. Ya ampun, kisah yang sangat manusiawi ya. Nah, peristiwa inilah yang jadi salah satu sebab turunnya keringanan di Al-Baqarah ayat 187. Aturan diubah, jadi boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai terbit fajar. Jadi dari situ ya. Ini menunjukkan kalau pemberlakuan hukum Islam itu bertahap dan penuh kemudahan ya. Betul, penuh rahmat. Jadi kesimpulannya, puasa Ramadan yang kita jalani ini bukan sekedar ritual tahunan yang muncul tiba-tiba. Bukan, ini adalah puncak dari sebuah perjalanan spiritual dan sejarah yang panjang sekali. Yang disempurnakan secara bertahap khusus untuk umat ini. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan kan? Kalau kita lihat contoh puasanya Maryam, esensi puasa itu kan menahan diri, melampaui sekedar lapar dan haus. Betul? Jadi bukan cuma puasa perut, tapi juga puasa lisan, puasa pandangan. Nah, sebagai penutup, kami mungkin mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Di tengah derasnya arus informasi dan distraksi zaman sekarang, kira-kira bentuk puasa modern apa selain dari makanan dan minuman yang paling Anda butuhkan untuk melatih penahanan diri?